Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 7 Prestasi SMP Mutiara Islami Plus. Hari ini kita akan belajar IPA untuk bab yang pertama. Masih ingat tidak? Kemarin bab pertama tentang apa? Ya, untuk yang bab pertama kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Bagaimana sih cara mempelajari lingkungan sekitar? Untuk mempelajari lingkungan sekitar, kita harus melakukan penyelidikan ilmiah. Loh, apa itu penyelidikan ilmiah? Nah, gini ya. Penyelidikan ilmiah dilakukan dengan cara yang pertama mengamati. Jadi harus mengamati apa yang ada di lingkungan sekitar yang akan kita teliti. Yang kedua, kita harus membuat inferensi atau menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi atau jawaban sementara. Yang ketiga, kita harus mengkomunikasikan atau men-share ya. Misalnya, terjadi gempa bumi. Bagaimana sih BMKG mengetahui besar kekuatan gempa? Apakah itu termasuk pengamatan, prediksi, atau komunikasi? Atau ketiga-tiganya dilakukan oleh BMKG? Ya, semuanya harus dilakukan oleh BMKG. Bagaimana sih cara menjadi seorang peneliti? Jadi untuk menjadi seorang peneliti, kita harus memiliki sikap yaitu teliti. Yang kedua, kita harus sabar. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau kepo ya. Yang keempat, kita harus objektif atau jujur ya. Kemudian yang kelima, kita harus tenang, tidak boleh terburu-buru. Kemudian, apa sih objek yang dipelajari dalam IPA? Ya, objek IPA yang dipelajari adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Ya, untuk IPA sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada IPA fisika, biasanya tentang hitung-hitungan, jadi menghitung di sini. Kemudian yang kedua tentang kimia, misalnya kandungan suatu zat, atom, dan sebagainya. Yang ketiga tentang biologi. Biologi yang dipelajari adalah seluruh makhluk hidup maupun makhluk yang pernah hidup. Yang keempat ada ilmu bumi dan antariksa. Jadi yang dipelajari bumi dan antariksa atau luar angkasa. Bagaimana sih melakukan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Mengukur, apa sih itu mengukur? Ya, jadi mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya nih, kita pengen tahu berapa panjang meja diukur dengan menggunakan jengkal. Nah, di sini ada meja dan juga jengkal. Kita harus bisa membedakan mana yang satuan, mana yang besaran. Jadi, di sini besaran sejenis yang dipakai itu yang dijadikan sebagai satuan. Sedangkan meja ini merupakan besaran yang diukur. Jadi nanti hasilnya panjang meja 7 jengkal. Panjang meja itu adalah besaran yang diukur. 7 jengkal ini merupakan satuan. Sedangkan 7 merupakan hasil perhitungan atau hasil pengukuran.
Ya, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan ciri-ciri. Satu, dapat diukur. Jadi yang namanya besaran fisika itu harus dapat diukur. Yang kedua, memiliki satuan. Contohnya tadi jengkal. Selain jengkal bisa juga dengan menggunakan sentimeter dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, dapat dinyatakan dengan angka. Nah, besaran-besaran di dalam IPA dibagi menjadi beberapa jenis. Besaran pokok, ada juga besaran turunan. Kemudian ada besaran skalar, ada juga besaran vektor. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sekarang kita belajar dulu tentang besaran pokok. Apa sih besaran pokok itu? Ya, di sini ada contohnya. Ini alat namanya apa ya? Ada yang tahu? Ini termometer yang digunakan untuk mengukur suhu. Kemudian ini ada penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Kemudian di sini ada neraca atau timbangan yang digunakan untuk mengukur massa. Massa apa berat? Ayo, ya. Jadi ini timbangan digunakan untuk mengukur massa. Kemudian di sini ada multimeter atau ampermeter. Di sini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Kemudian di sini ada apa ini namanya? Stopwatch yang digunakan untuk menghitung waktu. Adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran pokok macamnya ada 7. Jadi selain 7 macam ini, maka disebut sebagai besaran turunan. Oke, apa saja sih besaran pokok itu? Yang pertama ada panjang. Panjang satuannya adalah meter. Alat ukurnya penggaris. Kalau misalnya kalian tahu selain meter ada sentimeter, kilometer, hektometer, dan sebagainya. Itu juga merupakan satuan panjang, tapi bukan satuan dalam sistem internasional. Yang kedua ada massa. Satuannya ada kilogram, alat ukurnya neraca atau timbangan. Yang ketiga ada waktu dengan satuan sekon atau detik, alat ukurnya stopwatch. Kemudian 4 ada suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Kalau di Indonesia secara umum suhu menggunakan satuan derajat Celcius. Sama seperti tadi, derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit itu juga merupakan satuan dari suhu, tapi bukan satuan dalam sistem internasional. Kemudian yang kelima ada kuat arus atau ampere. Alat ukurnya ampere meter. Kemudian yang keenam ada jumlah zat. Satuannya adalah mol. Yang ketujuh ada intensitas cahaya dengan satuan kandela dengan alat ukur Light meter. Jadi selain 7 besaran ini merupakan besaran turunan. Nah, misalnya nih ukuran di kehidupan nyata. Misalnya kamu diminta sama ibu kamu untuk membeli beras. Nah, di sini ada percakapan, "Bu, saya mau beli beras. Beratnya berapa kilo, Neng?" 2 kilogram saja, Bu. Nah, di sini sebenarnya ada yang salah. Salahnya kenapa? Di sini ibu penjualnya menanyakan berapakah beratnya. Harusnya satuannya bukanlah kilogram. Tapi ketika nanti kita mau beli beras 2 kilogram, harusnya ibu menanyakan berapakah massa yang akan kita beli. Untuk latihan, silahkan kerjakan soal di bawah ini.
Tulis di buku kalian, kemudian nanti kirimkan fotonya ke Google Classroom. Yang pertama, sebutkan langkah penyelidikan ilmiah. Yang kedua, tuliskan sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan besaran pokok. Yang keempat, di sini adalah contoh kasus di mana Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 kg. Jadi penjaga warung di sini menggunakan 2 anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Pertanyaannya, alat ukur apa yang digunakan? Yang kedua, apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Yang ketiga, apakah yang diukur berat atau massa? Jadi untuk yang 4C kalian harus memilih itu berat atau massa. Yang keempat, sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur dan satuannya. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan ilmu yang barokah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.